Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Panel Rifki, NIM 20233037. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Tugas ini saya buat untuk melengkapi pertemuan ke-10 mata kuliah komunikasi perpajakan. Baiklah, saya akan presentasi. Judul materi pada presentasi ini adalah Teknologi Komunikasi Penerangan Penyuluhan Pajak di era Digital 4.0. 1. Pengertian. A. Teknologi komunikasi perpajakan. Teknologi komunikasi perpajakan adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi perpajakan dengan satu individu dan individu yang lainnya. Kemudian poin B, teknologi informasi komunikasi atau TIK. Teknologi informasi komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi teknologi. Informasi komunikasi perpajakan mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi ini sebagai alat bantu untuk proses manipulasi dan pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer dari data perangkat satu ke lainnya. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi yang lainnya. Inilah yang kedua, sejarah perkembangan teknologi komunikasi. A. Pada masa prasejarah, pada masa ini kertas terbuat dari bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, kemudian diratakan dan dikeringkan. Dengan ditemukan kertas, muncul teknologi percetakan dengan menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta yang dicapkan pada kertas tersebut. Kemudian C. Masa modern. Pada masa ini teknologi sudah mulai canggih. Sudah banyak ditemukan penemuan-penemuan seperti misalnya ada mesin cetak pada tahun 1455. Kemudian mesin analitik ditemukan pada 1830. Kemudian telegraf dan kode Morse ditemukan pada 1837. Kemudian film pertama ditayangkan 1861. Kemudian pesawat telepon dan fotografi ditemukan pada 1877. Kemudian pita penyimpan magnetis ditemukan 1899. Kemudian televisi tabung ditemukan pada 1923. Kemudian penyimpanan magnetis tape ditemukan pada 1940. Kemudian hypertext ditemukan pada 1945. Kemudian komputer digital ditemukan pada 1946. Kemudian transistor ditemukan pada 1948. Transistor planar 1957. Kemudian jaringan komputer desentralisasi ditemukan pada 1962. Jaringan komputer pertama di Amerika Serikat ditemukan 1969. Kemudian program email ditemukan pada 1972. Kemudian internet ditemukan pada 1973 sampai 1990. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk media komunikasi perpajakan. Pada era industri 4.0 ini, Direktorat Jenderal Pajak manfaatkan komunikasi pajak. Komunikasi digital ini tidak hanya melibatkan subjek, tujuan, target, dampak, ataupun channelnya. Di dalamnya pun terdapat teknologi. Komunikasi digital ini dapat menjadi solusi tantangan Government Public Relation atau GPR
menghadapi industri yang sudah mulai canggih ini. Komunikasi digital ini juga membantu dalam mensentralisasikan mengenai perpajakan. Tantangan GPR dalam industri 4.0 harus kreatif, berbeda, dan cepat. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan internet yang pertama, akses informasi tak terbatas. Semua informasi yang dibutuhkan manusia dapat ditemukan dan dipelajari di internet tersebut. Kemudian yang kedua, menjembatani kesenjangan budaya. Komunikasi telah menjadi produk sampingan yang luar biasa lainnya dari internet. Kemudian yang ketiga, pekerjaan, bisnis, dan pemasaran. Sejak internet menyebar di dunia, bisnis berubah pesat. Contohnya orang sekarang mulai melihat lowongan pekerjaan dari internet dan mencari pekerjaan dari internet. Dan yang keempat, media pendidikan. Dengan internet, kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa perlu mendukung tatap muka langsung. Contohnya pada masa sekarang ini, masa pandemi ini, pada masa ini pembelajaran dilakukan secara daring, secara pertemuan virtual. Contohnya kita sekarang, menggunakan Zoom meeting, dan lain-lain. Yang kelima, hiburan tanpa akhir. Seiring dengan aspek ekonomi dan finansial dari internet, hiburan juga telah berubah karena internet. Banyak hiburan dari internet seperti film-film, video lucu, dan lainnya. Kemudian yang keenam, media pertukaran data. Beberapa layanan internet dapat digunakan untuk melakukan perlukan data dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, kekurangan internet. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama, kekurangan internet itu satu, tempat berkembang biak bagi aktivitas ilegal. Dengan internet, orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengunduh atau mendistribusikan materi seperti film atau musik tanpa persetujuan dari pemilik atau pembuatnya. Yang kedua, dampak pada anak. Anak-anak juga menghadapi risiko besar karena kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Dampak pada anak-anak ini sangat berbahaya karena banyak anak-anak yang mudah tercantum terhadap internet tersebut. Yang ketiga, perjudian. Sekarang sudah marak perjudian. Dengan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, dunia perjudian semakin luas. Perjudian dalam online semakin mudah diakses dan banyak lagi kekurangan dari internet. Kemudian yang kelima, berkurangnya sosialisasi. Dari adanya perubahan sifat tersebut mengakibatkan berubahnya pada berinteraksi di kalangan masyarakat, karena masing-masing sudah banyak yang asik dengan gadgetnya. Kemudian yang keenam, kesehatan. Orang akan lebih senang melihat smartphone sehingga radiasi dari layar handphone sangat berbahaya bagi kesehatan, apalagi pada anak-anak. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.